Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 atau kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putudila Malaksmi, dan juga ada rekan saya, Nima Dewi Winjaya Chandrayani, dan juga Niputu Ayu Emalasari. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh Winja. Baik, untuk yang pertama itu apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau yang sama dan apa perbedaannya? Yang pertama yaitu adapun faktor sosial meliputi yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah adanya interaksi antara guru dengan peserta didik dan guru dengan masyarakat setempat dan wali siswa sehingga terjalin komunikasi yang baik untuk bisa menjalankan proses pendidikan dengan baik. Hal ini dikarenakan wilayah dengan latar belakang yang hampir sama, yakni akses teknologi tidak memadai menyebabkan peserta didik menjadi lebih dekat. Seperti dapat kita amati di video, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dalam bermain dan berinteraksi. Kemudian solidaritas yang tinggi ditunjukkan pada anak dan remaja desa tersebut pada bulan Ramadan. Selain itu, peserta didik memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian faktor yang kedua itu faktor budaya. Nah, faktor budaya yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah masyarakat di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Masyarakat melestarikan kebudayaan setempat berupa nyanyian, permainan tradisional, dan tarian tradisional. Nah, tarian tersebut ditampilkan pada pembukaan acara-acara desa, oleh karena itu pembelajaran diupayakan dapat mendorong dan melibatkan kebudayaan. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah sulitnya akses jalan yang ditempuh, kemudian ruang belajar yang kurang memadai, bahkan terdapat dalam satu ruangan terjadi pembelajaran rangkap meliputi 3 kelas dengan dibatasi sekat-sekat dan minimnya sumber listrik sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan cahaya matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Serta kurangnya teknologi menyebabkan guru harus memanfaatkan alam dalam proses pembelajaran. Sementara dalam video kelima bahwa guru telah memanfaatkan teknologi seperti LCD dan kamera pada proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan tidak maksimal. Kemudian, selain itu keterbatasan ekonomi membuat remaja desa belum bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan faktor yang keempat yaitu faktor politik. Yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah kurangnya bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah yang berada di desa terpencil, sehingga adanya perbedaan atau ketimpangan pendidikan di desa dibandingkan dengan pendidikan di kota. Faktor politik sangat mempengaruhi pendidikan di daerah-daerah tersebut. Nah, kebijakan yang diberikan pemerintah sangat berdampak. Dengan menyediakan tenaga pendidik dapat memperlancar proses pembelajaran sehingga pendidikan akan meningkat. Untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu pemaparan soal nomor 2, yaitu bagaimana faktor-faktor tersebut mempertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut. Nah, jadi berdasarkan kelima video tersebut, masing-masing pengajar itu memiliki gaya atau caranya sendiri untuk diterapkan ke dalam strategi pembelajaran dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Nah, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing video tersebut. Untuk video yang pertama, yaitu terdapat strategi pembelajaran yang kami analisis. Yang pertama yaitu pengajar menggunakan media pembelajaran, bentuk bangun datar sederhana yang terbuat dari kardus untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang diberikan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu pengajar tersebut menerapkan metode guru kecil, yaitu yang bertujuan agar peserta didik itu dapat melakukan kegiatan tutor sebaya. Jadi guru kecil ini antara sesama temannya mereka. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu pengajar melakukan pembelajaran dengan menerapkan gaya belajar peserta didik. Nah, ada yang auditori, ada yang visual, dan juga ada kinestetik. Jadi pengajar itu beragam dia menerapkan pembelajarannya. Lalu untuk poin yang keempat yaitu pengajar menempatkan diri sebagai guru dan sahabat bagi peserta didik di desa tersebut. Nah, jadi selain sebagai guru, eh, guru juga berperan sebagai sahabatnya mereka, di mana mereka dapat bercerita, dapat sharing apapun masalah yang mereka temui di sana. Lalu untuk poin yang kelima yaitu pengajar meningkatkan kebudayaan pop atau cerita lucu menggunakan bahasa Maluku.
Nah, di mana pengajar ini membawakan di depan banyak orang untuk meningkatkan kepercayaan mereka menggunakan bahasa tersebut. Lalu untuk video yang kedua yaitu dapat kami analisis strategi pembelajarannya. Yang pertama, poin yang pertama yaitu guru berkolaborasi dengan pemuda inspiratif dan guru bantu untuk mengembangkan kemampuan ekstrakurikuler sepak bola dan juga menari. Di mana tidak hanya di sekolah saja yang mendukung tetapi juga ada faktor luar. Lalu untuk poin yang B yaitu berkolaborasi dengan pemuda inspiratif mengadakan lomba dai untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Untuk poin yang ketiga, peserta didik itu diarahkan untuk berinteraksi dengan orang di luar negeri dengan kegiatan surat menyurat. Nah, hal ini tentunya melatih peserta didik agar mereka terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan di lingkungan daerahnya saja, meskipun ini hanya kegiatan surat menyurat. Lalu untuk poin yang keempat yaitu pengajar menggunakan metode daun kata untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan juga menulis. Sedangkan untuk hasil analisis video yang ketiga yaitu kami peroleh hanya dua saja, yang mana kegiatan belajar itu menggunakan alat peraga badan si Badun untuk mengajarkan materi alat pencernaan pada manusia. Jadi langsung ditunjuk-tunjuk dengan badannya langsung. Untuk poin yang kedua yaitu pengajar memberikan apresiasi kepada siswa sesuai dengan keunggulan yang mereka miliki. Keunggulan yang mereka miliki. Lalu analisis untuk video yang keempat yaitu pengajar menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dengan bertujuan agar peserta didik ini merasa lebih tertarik, lebih termotivasi dan juga dapat meningkatkan pembelajaran mereka yang kondusif. Nah, seperti halnya mereka itu melakukan pembelajaran di luar kelas dengan metode permainan yang atraktif dan juga menyenangkan. Jadi mereka tidak akan merasa bosan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Lalu untuk poin yang kedua yaitu pengajar memberikan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin saja belum mereka dapatkan dan menceritakan tentang dunia luar. Nah, sehingga hal ini tentunya dapat menambah wawasan peserta didik khususnya yang berada di daerah terpencil karena mereka untuk melihat akses keluar itu sangat terbatas. Jadi dengan pengajar memberikan pengalaman-pengalaman baru ini tentunya akan menambah wawasan mereka. Sedangkan untuk video yang kelima, hasil analisis yang kami peroleh yaitu untuk poin pertama, pembelajaran pada mata pelajaran yang bersifat matematis dilakukan dengan metode jarimatika. Nah, jadi hal ini sehingga membuat peserta didik itu menjadi senang dan menikmati pembelajaran mereka. Lalu untuk poin yang kedua yaitu pengajar itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan memadukan visual, audio, dan juga gerak. Nah, hal ini diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat hafalan. Nah, hal-hal tersebut dilakukan tentunya bertujuan agar peserta didik itu dapat menyerap atau menerima pembelajaran atau penyampaian materi itu dengan mudah karena metodenya yang bervariasi. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu pengajar melakukan kegiatan yang dapat mengasah keterampilan peserta didik seperti halnya menggambar, membuat kerajinan, dan juga yang lain-lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh Emma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membacakan soal nomor 3, di mana soal nomor 3 yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut. Nah, jadi menurut kami dari kelima video tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun usaha yang dilakukan kami sebagai pengajar dalam melaksanakan pendidik di daerah terpencil atau pedesaan yaitu terkait dengan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya pendidikan. Nah, dapat dilihat bahwa kondisi lingkungan dan juga ekonomi tentu sangat mempengaruhi kondisi sekolah seperti kurangnya akses terhadap teknologi. Nah, sehingga siswa lebih banyak belajar secara langsung di alam. Nah, dalam situasi ini, kami akan berusaha membantu siswa dengan memperkenalkan teknologi sederhana milik pribadi kami, seperti laptop yang akan digunakan saat beberapa kali pertemuan pembelajaran saja. Nah, setidaknya dengan cara ini dapat membekali siswa dengan keterampilan abad 21, yaitu mengakses sumber pembelajaran seperti perpustakaan digital melalui teknologi ataupun laptop yang sudah kami sediakan. Nah, kami juga dapat memberikan pelatihan kepada guru agar siap menghadapi tantangan khususnya yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan pedesaan, serta melakukan kolaborasi yang erat dengan keluarga dan juga komunitas lokal untuk mendapatkan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Nah, selain itu, kami juga dapat berkolaborasi
dengan pemerintah setempat untuk mendukung kebijakan terlalu naik. Untuk mendukung kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut. Nah, seperti mengadaptasi kurikulum nasional ataupun regional agar sesuai dengan kebutuhan dan juga realitas lokal di daerah pedesaan tersebut. Serta memastikan bahwa pendidikan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan siswa dengan keterbatasan fisik, ekonomi, ataupun sosial. Nah, upaya kami ini juga meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan, kesadaran akan pendidikan, serta pemberdayaan guru dan juga orang tua melalui program pelatihan dan partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Nah, semua ini kami lakukan dengan tujuan memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga inklusif bagi semua anak di daerah terpencil tersebut atau di pedesaan tersebut, sehingga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Untuk pertanyaan soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh Widya. Baik, pertanyaan nomor 4 yaitu, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Ya, tentu dengan mempelajari dan memahami faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik akan mampu mengembangkan diri kami sebagai pendidik yang baik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pentingnya pendidik perlu pemahaman tentang faktor-faktor tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas sebagai seorang pendidik. Yang pertama, yaitu pendidik dapat memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik sehingga dapat membantu pendidik untuk lebih terhubung dengan kebutuhan minat dan pengalaman hidup peserta didik. Hal ini memungkinkan pendidik untuk menyusun strategi pembelajaran yang relevan. Yang kedua, itu guru dapat pengetahuan tentang faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat membantu dalam berinteraksi dengan komunitas lokal. Kolaborasi dengan komunitas dapat meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, serta memperluas sumber daya pendidikan yang tersedia di lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga itu faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat menjadi sumber tantangan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, seorang pendidik dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam upaya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik. Yang keempat yaitu pendidik akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, yakni setiap peserta didik merasa diterima dan didukung dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Kemudian yang keenam itu dengan memahami faktor sosial, guru dapat membantu peserta didik menjadi lebih mandiri, empati, kolaboratif, dan mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain di sekitarnya. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosial peserta didik dan memberikan mereka keterampilan sosial yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh itu memahami faktor ekonomi peserta didik akan dapat membantu pendidik dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih responsif dan mendukung bagi peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi sehingga pembelajaran tidak memberatkan pihak yang berada pada ekonomi bawah. Nah, dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat membantu seorang pendidik menjadi lebih efektif dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan bermakna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.